Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. para hadirin semuanya. Pada Malam. kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan mempersilahkan Pak Nawir untuk mempresentasikan hasil UASnya pada mata kuliah Keamanan Sistem Bergerak yang sebagai pengajar yaitu Prof. Setio Budianto. Kepada Bapak Nawir, saya persilahkan. Baik, Bapak, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Izinkan saya ingin mempresentasikan tugas UAS, tugas besar, jawaban UAS keamanan sistem bergerak. Izin ya, Pak, saya ingin memaparkan jawaban UAS P3 dalam mata kuliah keamanan sistem bergerak. Izin, Prof, untuk mempresentasikan yang P3. Apakah sudah tampil? Sudah ya. Baik, adapun soalnya yang saya akan bahas di sini adalah sebentar. Sebutkan dan jelaskan perbedaan utama dari celah. Ya, saya ulang. Sebutkan, jelaskan perbedaan antara utama dari celah dan mekanisme keamanan pada A. 4G, B. Wi-Fi, C. LiPi, dan D. Feature Mobile Network Architecture atau Mobile First. Jadi, saya akan membahas perbedaan celah, ya, mekanisme keamanan pada 4G, LiPi, Wi-Fi, dan feature Mobile Network Architecture Mobility First. Nah, izin, Prof. Lanjut ke pendahuluan. Pentingnya keamanan pada jaringan nirkabel, yaitu dengan keamanan pada jaringan ini sangat penting karena proses pertukaran data berlangsung melalui media terbuka sehingga beresiko terhadap ancaman seperti penyadapan, penyalahgunaan, akses dan gangguan sistem. Munculnya berbagai teknologi komunikasi, perkembangan pesat teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis jaringan dengan karakteristik arsitektur dan kemampuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap teknologi memiliki celah dan mekanisme keamanan yang berbeda. Perbedaan desain dan cara ke setiap teknologi menyebabkan adanya variasi dalam celah keamanan beserta mekanisme perlindungan yang diterapkan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. 4G LTE dengan gambaran umum yaitu jaringan seluler jaringan seluler berbasis IP. Teknologi 4G merupakan jaringan seluler yang menggunakan protokol berbasis IP sebagai pondasi utama dan dalam proses komunikasi data Masya Allah. Komunikasi data dan layanan multimedia digunakan untuk komunikasi mobile berskala luas. Jaringan 4G dirancang untuk mendukung komunikasi mobile dengan cakupan area yang luas, sehingga memungkinkan pengguna tetap terhubung di berbagai lokasi, mengutamakan mobilitas dan konektivitas kontinu. Arsitektur 4G mengutamakan dan kemampuan mobilitas tinggi dengan menyediakan koneksivitas yang berkelanjutan meskipun pengguna berpindah antar sel jaringan. 4G LTE, celah keamanan yaitu AMSI, Character and Fact Based Session. Teknologi 4G ini masih rentan terhadap serangan berupa IMSI, Character dan Base station palsu yang dapat digunakan untuk memantau identitas pengguna atau melakukan intersepsi komunikasi, serangan DOS pada sinyal kontrol, serangan denial of service pada lapisan sinyal kontrol dapat mengganggu proses signaling jaringan.
sehingga menurunkan kualitas layanan atau bahkan menyebabkan gangguan konektivitas. Kerentanan jaringan inti berbasis IP karena jaringan inti 4G berbasis protokol IP. Sistem ini juga terpapar pada ancaman keamanan yang umum terjadi pada jaringan paket seperti spoofing, spoofing, dan serangan terhadap core network. Sorry. 4G LTE mekanisme keamanan yaitu autentikasi dua arah atau AK, autentikasi dua arah, komunikasi autentikasi NK agreement atau AK digunakan untuk memastikan bahwa baik perangkat pengguna maupun jaringan saling terverifikasi sebelum komunikasi data dilakukan. Enskripsi data pengguna. Data pengguna ini dikirim melalui jaringan 4G dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi selama proses pengiriman atau transmisi agar tidak dapat diakses oleh pilihan yang tidak berwenang. Proteksi integrasi sinyal kontrol, proteksi integritas diterapkan pada sinyal kontrol untuk memastikan bahwa pesan signaling tidak diubah dan dimanipulasi atau dimanipulasi selama proses komunikasi antara perangkat dan jaringan. WiFi ya tadi sudah 4G, sekarang WiFi. Secara gambaran umum, jaringan nirkabel lokal, WiFi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang dirancang untuk menyediakan konektivitas data dan dalam lingkup area lokal seperti rumah, kantor, atau lingkungan. Kampus digunakan di area terbatas. Cakupan layanan WiFi umumnya terbatas pada area tertentu yang bergantung pada jangkauan akses poin, sehingga pengguna hanya dapat terhubung dalam wilayah tersebut. Akses relatif mudah dan fleksibel. WiFi menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas sehingga karena perangkat dapat terhubung tanpa kabel sehingga mendukung berbagai jenis perangkat pengguna. Ini yang saya gunakan ini salah satunya dengan menggunakan hotspot. Ya, yang WiFi-nya itu pakai apa ya lupa ya. Pakai apa tuh? Lupa lupa. Pakai kartu sih dia. Jadi modular juga GSM. Jadi bukan pakai kabel dia. WiFi dalam celah keamanan yaitu first dropping. WiFi rentan terhadap penyadapan data karena sinyal dipancarkan melalui media udara sehingga pihak tidak berwenang dapat menangkap lalu lintas data jika tidak diamankan dengan baik. Man in the middle. Serangan man in the middle memungkinkan penyerangan berada di antara pengguna dan jaringan untuk memantau, mengubah, atau menyisipkan data tanpa terdeteksi. Jadi mungkin pernah juga kejadian ya, ada teman saya datanya ada di C atau di D dimasuk di C biasanya dan share bagi hilang dan dimasukin iseng-iseng file-file yang fake gitu ya. Pernah nih terjadi. Ragio akses point palsu dapat dibuat untuk meniru jaringan WiFi resmi sehingga pengguna tanpa sadar terhubung dengan memberikan akses data kepada pihak penyerang. Kata sandi lemah dan brute force menggunakan data sandi yang lemah meningkatkan risiko serangan brute force di mana penyerangan mencoba berbagai kombinasi sandi untuk mendapatkan akses jaringan. Bahaya nih. WiFi mekanisme keamanan yaitu enkripsi WPA2 dan WPA3. Protokol WPA2 dan WPA3 ini digunakan untuk menginskripsi lalu lintas data pada jaringan WiFi sehingga informasi yang dikirimkan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Autentikasi penggunaan perangkat, sorry. Mekanisme autentikasi diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pengguna atau perangkat yang memiliki izin yang dapat terhubung dan mengakses jaringan WiFi. Segmentasi jaringan dan kontrol akses. Segmentasi jaringan sebagai kontrol WiFi ke dalam berbagai jaringan terpisah, sementara kontrol akses membatasi hak koneksi sehingga dapat meminimalkan resiko gangguan dan penyalahgunaan akses. Sorry. Pengertian LiPi menggunakan cahaya tampak. LiPi merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan cahaya tampak umumnya dari lampu LED sebagai media untuk mentransmisikan data. Jangkauan terbatas dalam ruangan karena berbasis cahaya, jangkauan komunikasi LiPi terbatas pada area
dalam ruangan yang sangat tergantung pada kondisi pencahayaan serta keberadaan penghalangan fisik. LiPi, gambaran secara umum menggunakan cahaya tampak. LiPi merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan cahaya tampak umumnya dari lampu LED sebagai media untuk mentransmisikan data. Jangkauan terbatas dalam ruangan karena berbasis cahaya, jangkauan komunikasi LiPi terbatas pada area dalam ruangan dan sangat tergantung pada kondisi pencahayaan serta keberadaan penghalang fisik. Alternatif komunikasi nirkabel berbasis optik, LiPi berperan sebagai alternatif teknologi komunikasi berbasis optik yang melengkapi sistem radio konvensional terutama pada lingkungan dengan kebutuhan keamanan dan interferensi rendah. Celah keamanan LiPi ini yaitu kebocoran cahaya keluar ruangan, ketergantungan pada line of sight, keamanan bergantung pada lapisan jaringan aplikasi, LiPi dengan mekanisme keamanannya itu dengan keamanan fisik alami, memiliki tingkat keamanan fisik alami dalam fisik alami karena transmisi data berbasis cahaya tidak dapat menembus dinding, sehingga akses komunikasi terbatas pada area tertentu saja. Enskripsi data untuk menjaga kerahasiaan informasi data yang ditransmisikan melalui LiPi tetap dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, meskipun sinyal berhasil ditangkap. Autentifikasi perangkat. Autentifikasi perangkat diterapkan untuk memastikan bahwa hanya perangkat yang terdaftarlah dan sah yang dapat menerima atau mengirimkan data melalui sistem LiPi ini. Mobility first atau secara gambaran umum, arsitektur jaringan masa depan. Mobility first merupakan arsitektur jaringan masa depan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan komunikasi modern yang semakin kompleks, dinamis, dan berorientasi pada layanan digital berbasis identitas dan bukan lokasi. Dalam arsitektur ini, komunikasi jaringan didasarkan pada identitas perangkat atau pengguna, bukan pada lokasi fisik jaringan, sehingga konektivitas tetap terjaga meskipun perangkat berpindah tempat, mendukung mobilitas dan sistem terdistribusi. Mobility First mendukung mobilitas tinggi serta sistem yang terdistribusi seperti IoT dan edge computing dengan tetap menjaga keamanan dan keandalan komunikasi antar node jaringan. Mobility First dalam keadaan celah keamanannya yaitu kompleksitas sistem kompleksitas sistem tinggi, resiko pada edge computing dan network switching, penyalahgunaan identitas dan layanan. Lanjut, saya next saja, yaitu mekanisme keamanan dalam mobility first ini yaitu security by design, identifikasi centric networking, zero trust arsitektur, enkripsi end-to-end, serta keamanan berbasis AI. Adapun penjelasannya, security by design ini dirancang sebagai inti dari arsitektur jaringan sejak tahap awal, sehingga perlindungan tidak bersifat tambahan tetapi melekat pada seluruh komponen jaringan di awal. Identifikasi centric networking yaitu komunikasi jaringan didasarkan pada identitas perangkat atau pengguna sehingga proses autentikasi dan akses layanan tidak lagi bergantung pada lokasi fisik jaringan. Zero Trust arsitektur, pendekatan Zero Trust mengharuskan setiap entitas yang ingin mengakses jaringan untuk selalu diverifikasi tanpa asumsi kepercayaan awal baik berasal dari dalam maupun luar jaringan. End-to-end, enkripsi end-to-end memastikan data tetap terlindungi selama proses transmisi dari sumber hingga tujuan, sehingga kerahasiaan dan integritas informasi dapat dijaga secara menyeluruh. Kemenangan berbasis AI ini memanfaatkan kecerdasan buatan memungkinkan sistem keamanan mendeteksi ancaman dan menganalisis pola serangan dan melakukan respons secara adaptif serta real time. Di sini ada perbandingan singkat antara 4G dan Wi-Fi, LiFi serta Mobility First.
4G dan Wi-Fi keamanan berbasis jaringan. Pada jaringan 4G dan Wi-Fi, mekanisme keamanan terutama berfokus pada perlindungan jaringan melalui autentikasi, enkripsi, dan pengamanan jalur komunikasi antar perangkat dan infrastruktur infrastruktur jaringan. LiPi yaitu keamanan berbasis fisik. Keamanan LiPi lebih menekankan pada aspek fisik media transmisi ya, di mana pengguna cahaya tanpa membatasi jangkauan komunikasi sehingga akses data hanya memungkinkan dalam area tertentu saja. Mobility first, keamanan berbasis identitas dan arsitektur. Pada arsitektur mobility first, keamanan dirancang berbagai identitas perangkat dan arsitektur jaringan sehingga perlindungan sistem tidak bergantung pada lokasi melainkan pada identitas dan konteks komunikasi. Kesimpulannya, setiap teknologi memiliki celah unik, mekanisme keamanan berkembang seiring teknologi, arsitektur masa depan menawarkan pendekatan keamanan yang lebih holistik. Adapun penjelasannya, setiap teknologi jaringan memiliki karakteristik dan potensi celah keamanan yang berbeda yang dipengaruhi oleh arsitektur, media transmisi, serta cara penggunaannya dan beragam sehingga menjadi penemuan-penemuan dan eh, yang sekarang kita nikmati ini. Ya, teknologi itu berkembang terus. Bahkan dari celah atau dari keamanan atau dari kata karakteristik ataupun dari fungsinya ya terus berkembang. Mekanisme keamanan berkembang seiring teknologi, dengan seiring perkembangan teknologi komunikasi, mekanisme keamanan juga terus dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan ancaman dan kebutuhan sistem yang semakin kompleks. Arsitektur masa depan menawarkan pendekatan keamanan yang lebih holistik. Arsitektur jaringan masa depan mengadopsi pendekatan keamanan yang lebih menyeluruh dengan mengintegrasikan perlindungan sejak tahapan desain hingga operasional sistem, sehingga keamanan tidak lagi bersifat terpisah, melainkan terpadu. Penutup, terima kasih atas perhatian yang diberikan sama pemaparan materi ini. Berikut ada link drive yang saya paparkan dengan video serta file tugas P1, P2, dan P3. Selesai, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. dan Pak Ganjar. Akhirul kalam, bye-bye. Terima kasih, Pak Ganjar. Saya akhiri, akhirul Sama-sama, kalam. Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak Ganjar ya. Ya, Baik, Pak. Assalamualaikum, Sama-sama. Prof. Assalamualaikum.